Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Wallahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi, ngederes kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ke-51. Wa ila mu'alifi hadal kitab Al-Hikam karya Syekh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. La amala arjali qabulin min amalin yagibu angka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal ibadah, tidak ada amal ibadah yang lebih diharapkan diterima oleh Allah daripada amal ibadah yang gaib dari engkau menyaksikannya, dan hina di sisi engkau adanya amal itu. Ada juga arti bahasa lurusnya, tidak ada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak engkau sadari dan tidak berarti di matamu. Ada juga yang mengartikan seperti itu, bahasa-bahasa. Ada juga yang mengartikan tidak ada amal kebaikan yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah melebihi amal yang keberadaannya sudah terlupa olehmu, dan di dalam pandanganmu amal tersebut terlihat remeh atau kecil. Nah, itu judulnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi di hikmah ini akan menjelaskan tentang amal yang makbul, amal yang diterima. Amal ibadah itu ada yang sah, ada yang makbul, ada yang ma'jur, berpahala. Sehingga di dalam ibadah ada yang disebut ibadah. Ibadah itu amal bangsa dohir. Puasa, sholat, zakat, ngaji, ini ibadah. Ada ubudiyah, pakai ain, ubudiyah. Kalau ubudiyah, ibadah hati. Ikhlas, ridho, sabar, tawakal.
menyaksikan anugerah Allah. Ibadah ini adalah anugerah Allah. Nah, itu ubudiyah namanya. Ada abudah. Abudah itu sir, merasakan. Jadi perasaan. Jadi di dalam satu ibadah tersebut, kalau ingin sah, diterima, dan berpahala, itu perlu 3 ilmu. Perlu ilmu fikih agar sah, ilmu tasawuf agar diterima, ilmu tauhid agar berpahala. Sehingga ilmu yang hukumnya fardu ain dikaji oleh seluruh muslim adalah 3 ilmu tersebut. Nah, kenapa kita selalu merasa berat di dalam melaksanakan ibadah? Contoh sholat, rasanya tidak tentram, tidak tenang kita sholat. Karena sholatnya mungkin hanya memakai fikih. Kalau fikih itu kan yang penting syarat rukunnya ada, tidak melakukan yang dibatalkan, yang membatalkan. Nggak dipikir hatinya bagaimana. Hatinya tidak ujub, tidak dipikir. Tetapi kalau lama-lama dia ningkat. Dari mulai pertama dia melakukan sholat. Setelah itu dia belajar lagi ilmu, ningkat lagi. Jadi lebih hati-hati sholatnya itu ternyata dengan hatinya ikut sholat. Hatinya ikut sholat. Bertambah lagi ilmu, bukan pelaku sholat, tapi merasakan dirinya sedang disolatkan oleh Allah. Dirinya sedang digerakkan oleh Allah. Jadi sudah bukan pelaku lagi. Kalau yang abudah itu, sir itu, rasa itu, dia sedang menonton Allah al-Quwah yang maha kuat, yang menggerakkan ruku dirinya saat ruku, duduk saat duduk, berbaca-baca saat membaca. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, jadi ini masih ada di level kedua. Hikmah yang ke-51 ini masih ada di level kedua, yaitu tasawuf. Level tasawuf. Kata Syekh Ibnu Athaillah, la amala minal amalil mutaqarribi biha ilallah subhanahu wa ta'ala min ityanin wa tarkin arja li qabulin indallahi ta'ala min amalin tashhadu bihi analladhi wafaqaka lahu wa Allahu ta'ala walau lahu masadaru minka zalikal amal wala ta'tamida alaihi bitasi amrin minal umur liru'yatika at-taksir fihi wa adama salamatihi minal apatil mani'ati min qabulihi. Kata pensarah kitab, tidak ada amal ibadah daripada amal-amal ibadah yang dijadikan taqarrub kepada Allah, yang dijadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melaksanakan perintah Allah atau seperti apa melaksanakan perintah Allah, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, apapun itu. Atau meninggalkan larangan Allah. Itu namanya ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Namanya ibadah.
tidak ada amal ibadah yang sangat diharapkan untuk diterima di sisi Allah daripada amal ibadah yang kamu saksikan. No. Min amalin tashhadu bihi, daripada amal ibadah yang kamu saksikan pada amal itu bahwa yang memberi taufik kepada engkau bisa beramal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ya, sekali lagi. Jadi amal ibadah yang sangat besar harapan diterima oleh Allah adalah jika kita yang mengamal, yang beribadahnya menyaksikan bahwa kita ibadah ini adalah taufik dari Allah. Arti taufik itu khuluqul qudrati ala ta'at. Allah memampukan kita taat kepada Allah. Tidak ada tahajud yang lebih diterima oleh Allah. Tidak ada amal tahajud yang besar harapan diterima oleh Allah kecuali tahajud yang kita menyaksikan bahwa tahajud kita itu adalah taufik dari Allah. Kalau tidak ada taufik dari Allah, tidak mungkin kita bisa beramal. Nah itu. Kalau kita sudah menyaksikan seperti itu sudah masuk ke besar harapan amal kita diterima. Pertama itu. Dan kita tidak berpegang dengan amal yang kita lakukan dalam menghasilkan perkara-perkara. Kenapa kita tidak berpegang dengan amal tersebut? Karena kita melihat bahwa amal kita banyak kekurangannya. Amal kita banyak tidak selamat dari kekurangan-kekurangan. Jadi tidak mengandal-ngandal amal. Tidak tenang karena kita sudah banyak sholat lalu kita akan masuk surga gara-gara sholat kita. Tidak tenang karena setiap malam kita baca surat Al-Mulku lalu kita akan selamat di kubur. Nanti tidak kita andalkan. Nah, kalau dua hal ini sudah ada di dalam diri kita, itulah amal yang ada harapan berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan judul tadi kata Syekh Ibnu Athaillah, la amala arjalil qabul min amalin yagibu angka syuhuduhu. Tidak ada amal ibadah yang diharapkan diterima oleh Allah daripada amal yang kita tidak merasakan mengakui bahwa kita yang beramal. Tetapi kita melakukan ini adalah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Sehingga Pak Ustadz sering mengatakan, pertama-tama setelah kita amal itu, kita ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena atas taufik dari Allah, kita dimampukan beramal. Kalau tidak ada taufik Allah, tidak mungkin kita bisa beramal. Nah, sholat. Misalkan sholat nih, rukunnya sudah, syaratnya sudah, yang membatalkan sholat tidak dilakukan. Apakah diterima sholat tersebut? Belum tentu. Karena untuk diterima tidaknya sholat,
ada satu ilmu lagi yang ngurus tentang syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Nah, jadi memerlukan syarat-syarat untuk diterima amal ibadah itu. Nah, di antara sekian syarat-syarat yang bisa membawa amal kita itu diterima oleh Allah, yang paling besar syaratnya itu adalah, yang paling diharapkan diterima adalah kita melihat terhadap amal tersebut taufik dari Allah, dan kita tidak berpegang dengan amal yang kita lakukan. Artinya tidak diandalkan begitu. Tidak diandalkan. Itulah. Satu, ibadah yang kita saksikan adalah taufik dari Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Gitu. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan tidak kita jadikan sesuatu yang menjadi andalan atau menghasilkan baik derajat, baik keluasan rezeki, baik surga atau selamat dari neraka. Jadi kita tidak mengklaim bahwa aku sekarang ini banyak rezeki, dimudahkan rezeki oleh Allah. Karena setiap malam aku baca sholawat. Karena setiap malam aku baca yasin. Nah, mengklaim seperti itu sudah menunjukkan bahwa amal ibadahnya pun belum tentu diterima. Karena di antara syarat diterima amal ibadah itu, yang besar syaratnya adalah mengakui, merasakan bahwa ibadah ini taufik dari Allah, rahmat dari Allah, pertolongan Allah, dan tidak bersandar kepada amal tersebut. Kalau sekarang sudah baca yasin, terus rezeki ini jadi mudah. Nah, kalau masuk ke keyakinan kita, berarti kita bersandar kepada amal. Berarti kalau bersandar kepada amal, tanda amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak Ustaz. Gitu Ibu sekalian. Misalkan nih kita sedekah. Kita sedekah tiap hari. Lalu kita yakinkan bahwa kita bersedekah itu bukan karena kita punya, bukan karena kita ingin, bukan karena kita mampu, tetapi karena taufik dari Allah, karena dimampukan oleh Allah, karena ditolong oleh Allah, karena rahmat Allah kita bersedekah. Lalu sedekah yang kita lakukan tidak dijadikan andalan, sandaran. Setelah sedekah saya tiap hari masuk nih ke dalam hati, misalkan nih, masuk ke dalam hati. Setelah sedekah setiap hari, bener ya, urusanku jadi mudah. Nah, kalau kita bersandar dengan amal yang kita lakukan, berarti mengklaim amal itu berpengaruh, itu mengganggu diterimanya amal tersebut. Karena amal yang diterima itu, amal yang sangat diharapkan diterima itu, diantaranya adalah tidak dijadikan sandaran. Tidak dijadikan sandaran. Jadi bila dua hal itu ada pada satu ibadah, kalau kita sholat ada dua hal tadi, kita puasa ada dua hal tadi, kita sedekah ada dua hal tadi. Yang mana dua hal itu, Bu? Yang mana, Bu? Dua hal itu? Satu, apa, Bu? Ibadahnya pertolongan dari Allah. Taufik dari Allah. Terus? Ibadah tidak dijadikan sandaran. Tidak dijadikan sandaran. Yang menghasilkan sesuatu. Nah,
Kalau ada dua hal tersebut, itu ibadah yang harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma jaka minkum man min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, kalaulah tidak ada anugerah Allah atas kamu, dan kalaulah tidak ada rahmat Allah atas kamu, majaka minkum, maka tidaklah bersih dari kamu seorang jua pun. Tidak ada yang bersih. Jadi ada orang yang bersih itu karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada anugerah dari Allah, seandainya tidak ada rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu sembahyang. Seandainya tidak ada rahmat dan anugerah Allah, kita tidak akan bisa thalabul ilmi. Kita tidak akan bisa sedekah. Kita tidak akan bisa menuntut ilmu. Karena apa kita bisa melakukan ibadah? Karena ada anugerah Allah. Karena ada rahmat Allah. Nah, rahmat dan anugerah Allah inilah rezeki yang sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sedangkan ibadah itu kullama sogurat kaburat. Ibadah itu apabila kita kecilkan, ibadah itu akan menjadi besar di sisi Allah. Wa idza kaburat sagurat, dan ibadah tersebut apabila kita besar-besarkan, ibadah itu akan menjadi kecil di sisi Allah, bahkan bisa jadi tidak ada. Itu maksudnya. Jadi jangan jadi sandaran. Jangan mudil. Ada ya, ada mudil nanti ke depan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah." Qala wala anna illa ayatagumadoni Allahu birahmatih. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menyelamatkan dengan amalnya, dengan amal yang kalian lakukan. Tidak ada di antara kalian yang selamat gara-gara amal engkau. Kata para sahabat, qalu wa anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah, tidak akan selamat dengan amal? Kata Rasulullah, ya, aku pun demikian, kata Rasulullah. Kecuali kalau ada keselamatan, itu bukan karena amalku, tetapi Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Jadi masuk ke surga dengan rahmat Allah. Kita selamat dengan rahmat Allah. Kita melakukan apapun dengan rahmatnya, bukan dengan amal kita. Jadi kita jangan begini. Dengan sholat ini masukkan, mudah-mudahan dengan sembahyang kita harapkan dengan sholat ini kita masuk ke surga. Kita harapkan dengan sholat yang kita lakukan, kita tidak dimasukkan ke neraka. Nah, perkataan-perkataan seperti itu, muridin itu harus sudah ditinggalkan. Jangan suka begitu.
Aku berharap dengan membaca Al-Mulku ini, aku selamat di dalam kubur. Aku berharap dengan membaca Yasin Fadilah ini berlimpah hartaku. Nah, di dalam keyakinan seseorang yang sudah hijrah, dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ditinggalkan keyakinan seperti itu. Karena ibadah yang kita lakukan tidak bisa diandalkan. Yang bisa kita andalkan adalah rahmat dan anugerah Allah. Jadi bahasanya, atas rahmat Engkau ya Allah, atas anugerah dari Engkau ya Allah, selamatkanlah hamba di neraka, masukkanlah hamba ke surga. Itu Bapak-bapak Ibu. Ini bukan berarti kita tidak usah baca Quran, bukan berarti kita tidak usah sholat, bukan begitu. Tetapi jangan dijadikan sandaran, jangan diandalkan, gitu. Jangan diandalkan. Bukan berarti ya kalau begitu mah mau selamat mau celaka tidak ada urusan dengan ibadah. Ya sudah saja nggak usah ibadah. Bukan begitu. Kita sholat mah menjalankan perintah Allah, kewajiban dari Allah. Kita puasa, kewajiban dari Allah. Tetapi jangan dijadikan andalan bahwa dengan ibadah itu kita akan selamat. Dengan ibadah itu kita akan mulia. Andalan kita hanyalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan walam yashhad anallaha wa faqahu lidzalikal amal bal min nafsihi fahuwa mu'zibun bi amalihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang mengerjakan ibadah, puasa, sholat, zakat, sedekah, apa saja ibadahnya, walam yashhad, tetapi dia tidak menyaksikan bahwa Allah lah yang memberi taufik kepada dirinya sehingga bisa ibadah. Nah, tidak menyaksikan ke situ. Nah, bal min nafsi, tetapi dia pandang adalah dirinya sendiri. Bukan menyaksikan bahwa ibadah ini taufik dari Allah, tetapi dia malah memandang ibadah ini karena aku ingin, karena aku bisa, karena aku mampu. Ya karena aku ingin ya aku sholat. Kalau aku nggak ingin ya nggak sholat. Sholat ini karena ingin, karena aku bisa, dan karena aku mampu. Bukan melihat taufik dari Allah. Fahuwa mu'jibun bi amalihi. Maka orang itu adalah orang yang ujub dengan amalnya. Aku bersedekah, aku sholat, aku naik haji, aku yang menolongnya, aku yang membantunya. Lupa kepada anugerah Allah. Kalaulah tidak ada anugerah Allah kepadanya, dia tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa naik haji, tidak akan bisa bersedekah, tidak akan bisa menolong orang. Jadi yang harus dibuangnya itu adalah akunya. Nah, kalau sudah masuk ke aku, itu sudah masuk ke pelajaran sir. Jadi abudah. Tadi kan ubudiyah. Sekarang jadi abudah. Kalau abudah, sir, menyaksikan Allah yang menggerakkan dirinya. Nah, dengan anugerah Allah, dirinya dimampukan ibadah. Gerak-gerik dirinya ibadah. Dirinya sedekah, dirinya sholat, dirinya bergerak. Sir itu melihatnya ke situ. Sehingga sir ini selalu merasakan
bahwa yang menggerakkanku Allah, yang mendiamkanku Allah. Sehingga walaupun ibadah mengatakan yang bersedekah nih aku. Akunya itu aku yang selamat, bukan aku yang celaka. Bagaimana maksudnya? Aku yang selamat itu adalah aku yang diciptakan oleh Allah dan aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Bukan aku bukan. Bukan aku kita, bukan. Siapa yang bersedekah tadi? Aku. Jangan mengatakan Allah. Aku yang bersedekah. Tetapi aku yang mana? Aku yang diciptakan oleh Allah. Aku yang diberi anugerah oleh Allah. Aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa aku pun sudah beda, Bu. Aku orang yang awam dengan aku yang orang yang sudah paham. Kalau aku yang orang yang awam, akunya ya iya dirinya dia. Begitu kan? Dirinya. Aku sholat. Ya akunya, aku dia. Begitu. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal ilmu tasawuf, mengenal ilmu ma'rifat, aku sholat. Akunya ya tetap ini. Tetapi aku yang tidak bisa melakukan sholat kecuali atas anugerah Allah. Aku yang tidak bisa sholat kecuali atas pertolongan Allah. Jadi aku yang tidak bisa lepas dari Allah. Nah itu. Nah kalau akunya seperti itu, maka orang tersebut lepas dari ujub. Artinya dia tidak kena penyakit ujub. Itu ibu bapak sekalian. Man amila amalan walam yasad anallahu ta'ala wa faqwa lidzalikal amal bal min nafsi fa huwa mu'zibun bi amali. Nah, barang siapa yang beramal tetapi dia tidak menyaksikan bahwa Allah yang memberi taufik kepadanya sehingga dia bisa beramal, maka itu dia ujub dengan amalnya. Bangga dengan diri. Jadi ujub itu lawannya suhudul minah. Suhudul di dalam kitab Murokiul Ubudiyah, di dalam kitab Sulamut Taufik, syarat diterimanya sholat itu ada beberapa, diantaranya lillahi ta'ala. Yang kedua, makanan, pakaian, tempat sholat, yakin halalnya. Terus yang selanjutnya adalah suhudul minah. Arti suhudul minah arti suhudul minah itu adalah menyaksikan bahwa ibadah sholat ini adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau merasa sholat ini adalah keinginanku, kemampuanku, nah itu kan ujub namanya. Itu sudah jelas sholatnya sudah tidak diterima. Terus yang terakhir adalah tidak mengklaim dengan ibadah yang kita lakukan kita aman dari siksa Allah atau kita ini benar-benar amal ini menyelamatkan kita. Jadi tidak kita klaim amal itu menjadi sandaran kita. Yang terakhir, ibu-ibu bapak, Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun, suhun muta'un, wahawan mutaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Kata Nabi, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Pertama, suhun muta'un, sifat kikir yang diikuti. Yang kedua adalah hawan mutabaun, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga ijabul mar'i binafsih,
orang yang ujub atas dirinya, atas amalnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal kita ini benar-benar amal yang sah, diterima dan berpahala atau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waman amila amalan wa tamada alaihi bahwa mudilun alallahi bi amalihi. Barang siapa yang beramal kemudian dia berpegang atas amal itu, barang siapa yang beramal kemudian dia berpegang dengan atas amal itu, bahwa mudilun alallahi bi amalihi, maka ia namanya mudilun alallah dengan amalnya. Mudilun itu apa? Orang itu merasa punya tempat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah. Wa amalul mudilu la yurfa'u ilallahi ta'ala. Amal yang mudil tidak akan sampai dilaporkan kepada Allah. Inna salatal mudilu la turfa'u fawqa ra'sih. Sesungguhnya salatnya orang yang mudilun tidak akan naik kecuali hanya di atas kepalanya. Artinya tidak diterima oleh Allah. Mudil itu merasa punya jasa di hadapan Allah. Aku sudah taat, aku sudah ibadah, aku sudah melakukan ini. Tapi kenapa ya kok aku begini terus? Nah, itu namanya mudil. Kalau mudil merasa punya kedudukan di sisi Allah, ada lagi satu lagi merasa punya kedudukan di sisi manusia, tetapi hakikatnya dengan Allah sama. Kalau tidak sama aku, dia tidak akan begitu. Nah, itu merasa punya kedudukan berperan dengan manusia. Kalau mudil mah merasa punya kedudukan di sisi Allah, merasa kita sudah ibadah, bangun tiap malam, perasaan zikir tidak pernah ketinggalan, perasaan tahajud, duha nggak pernah ketinggalan, tetapi kenapa ya hidupku ini susah terus? Nah, itu namanya mudilun, artinya ibadah yang dia dengan ibadahnya merasa punya kedudukan di sisi Allah. Sudah mengklaim bahwa ibadah yang ia lakukan ini harus ada pengaruhnya untuk dirinya. Nah, itu amal mudil seperti itu tidak akan sampai dilaporkan kepada Allah. Setiap hari laporan malaikat hanya akan sampai paukorosihi, kata Rasulullah, di atas kepalanya. Artinya dia tidak sampai dilaporkan kepada Allah. Baru di atas kepala sudah mentok gitu. Nah, inilah kajian kita kitab Hikam, hikmah yang ke-51 ini menjelaskan tentang bagaimana amal kita, menjaga amal kita agar amal ini walaupun tidak banyak tetapi yakin amal ini diterima oleh Allah, daripada kita amal banyak tetapi kita tidak jaga amal ini diterima atau tidak oleh Allah. Amal itu sah baru diterima. Amal itu sah, setelah sah kita kejar bagaimana supaya diterima. Setelah diterima bagaimana supaya berpahala. Begitu. Jadi sah dulu. Cuman yang ada di lapangan, di masyarakat terbalik. Mudah-mudahan ya amal kita berpahala. Terbalik, padahal pahala itu kelasnya kelas tinggi. Sebelum pahala juga apa dulu? Sah dulu. Mudah-mudahan amal ibadah kita sah, diterima dan berpahala. Fikih, tasawuf, tauhid. Begitu, Bu. Setiap yang disah belum tentu diterima. Kalau yang diterima sudah pasti sah. Setiap yang sah dan diterima belum tentu berpahala. Kalau yang berpahala sudah pasti diterima dan sah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.